Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Aprilian Ragil Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa V1220012. Yang kedua ada Iksanuddin Pramudia Putro dengan nomor induk mahasiswa V1220040. Dan yang terakhir ada Rohaini Indahsari dengan NIM V1220074. Dalam presentasi kali ini, materi diskusi yang akan kita tampilkan yaitu yang pertama, identifikasi dalam tahap dasar rantai pada Dell dan Lenovo. Yang kedua, ada keterkaitan antara produksi dan sistem distribusi pada Dell dan Lenovo. Yang ketiga, ada perbandingan strategi MTO dan MTC. Dan yang terakhir, ada keuntungan dan keterbatasan VMI di Lenovo. Untuk materi yang pertama, yaitu identifikasi tahapan dasar dalam rantai nilai pada Dell dan Lenovo. Yang pertama untuk perusahaan Dell. Perusahaan Dell didirikan pada tahun 1984 dengan modal awal $1.000. 3 tahun kemudian, perusahaan ini membuka anak perusahaan pertamanya di Inggris. Pada tahun 1995, Dell menjadi perusahaan global dan kemudian pada tahun 2001 dinobatkan sebagai produsen sistem komputer nomor 1. Tahapan dasar dalam rantai nilai Dell dimulai dari Dell sebagai produsen komputer mengembangkan hubungan erat dengan pemasok. Sebagian besar pemasok Dell berasal dari kawasan Asia seperti Jepang, Taiwan, dan Singapura. Dell mendukung pemasok untuk fokus pada kemampuan teknologi guna mempertahankan keunggulan dalam semua komponen mereka. Pengembangan teknologi ini dilakukan Dell dengan cara membuat situs internet khusus bagi para pemasok yang dapat memberikan keleluasaan untuk melihat pesanan yang diproduksi agar dapat memenuhi kebutuhan pada gudang penyimpanan Dell sesuai dengan pesanan konsumen. Oleh karena itu, pemasok dapat menyesuaikan ketersediaan barang pada gudang penyimpanan Dell terhadap permintaan konsumen, sehingga dapat mengurangi efek bullwhip yang akan berdampak pada rantai supply. Kerjasama Dell dan pemasok sendiri ini dapat menjaga rantai pasokan berjalan dengan cepat, menawarkan pilihan produk yang tepat tetap terkini, waktu tunggu pesanan pelanggan menjadi cepat atau pendek, membuat produk siap dipesan atau build to order, dan mempunyai proses keluar yang cepat. Hal tersebut dilakukan untuk memiliki keunggulan dalam persaingan sehingga pangsa pasar tetap tumbuh. Dell juga terkenal dengan model penjualan langsung dan pendekatan ATO atau Assemble to Order. Permintaan pelanggan menjadi hal utama dalam sistem penjualan langsung. Dell sendiri memperkenalkan produk-produk baru kepada konsumen secepat mungkin pada saat barang model paling baru tersebut baru keluar di pasar. Penerapan model penjualan langsung dilakukan dengan menawarkan beragam produk kepada pelanggan melalui internet sebagai salah satu media distribusi dengan persentase lebih dari 40% pada akhir tahun 1990. Dell sendiri memiliki situs yang dirancang untuk pelanggan dapat menelusuri pembelian yang pernah mereka lakukan sebelumnya dan melakukan pemesanan yang konsisten dengan kebutuhan mereka saat ini. Pelanggan dapat melakukan pemesanan dan transaksi di mana saja dan kapan saja. Pelanggan sendiri juga memiliki kendali dengan dapat memilih konfigurasi produk yang direkomendasikan atau mendesain sesuai dengan keinginan mereka. Pendekatan Assemble to Order sendiri dimanfaatkan untuk menjaga penyimpanan inventaris pada tingkat yang rendah karena tidak semua jenis produk perlu disimpan, tetapi hanya produk-produk dengan versi standar saja yang disimpan di gudang penyimpanan. Poin selanjutnya, Dell juga terkenal dengan proses produksi kustomisasi dan perakitannya yang dilakukan secara mandiri. Selain memanfaatkan model penjualan langsung, Dell juga merancang sendiri proses pesanan produk dan perakitan semua komponen pesanan pelanggan. Perakitan sendiri dimulai setelah menerima pesanan dari pelanggan agar permintaan produk dapat terpenuhi dalam waktu yang cepat. Dell merakit satu persatu sesuai pesanan secara kustomisasi, yaitu spesifikasi dibuat sesuai dengan keinginan pelanggan.
Perakitan produk sendiri dilakukan di pabrik yang berlokasi di Austin, di Amerika Serikat, Limerick di Irlandia, dan Penang di Malaysia. Setelah produk selesai dirakit dan telah menjadi produk jadi, Dell melakukan sistem distribusi langsung kepada pelanggan. Untuk menangani masalah pengiriman produk, Dell menyerahkan kepada perusahaan yang lebih kompeten untuk memastikan semua pesanan produk custom dapat terkirim tepat waktu. Dengan sistem distribusi langsung ini, Dell berhasil memotong jalur semua pengecer, pedagang, dan retail dengan mengirim langsung produknya dari pabrik ke pelanggan akhir. Dengan penerapan model assemble to order sendiri, Dell dapat merakit sepenuhnya produknya dalam 1 hingga 2 hari dan pelanggan dapat menerima pesanan produknya pada akhir minggu. Dengan model penjualan secara langsung yang dilakukan Dell sendiri juga memungkinkan Dell mendapatkan pembayaran dalam beberapa hari setelah penjualan dilakukan, sehingga dapat melakukan pembayaran ke pemasok secara cepat. Proses pemesanan, perakitan, dan kustomisasi yang ditawarkan yang dapat dikerjakan dalam hitungan jam sendiri atau dapat selesai 1-2 hari tersebut dapat memungkinkan tingkat penyimpanan yang rendah dan mengurangi kelebihan inventory. Penyimpanan Dell dalam bentuk komponen yang umum di berbagai produk jadi memberikan perencanaan, modularitas konsumen, dan penjadwalan yang ketat, dan yang hal tersebut memberikan manfaat dengan menjadikan tingkat persediaan rendah serta mendukung kustomisasi massal. Dell sendiri memaksimalkan keuntungan dari penangguhan dengan memusatkan perhatian pada produk baru yang permintaannya belum tentu direncanakan. Poin selanjutnya, Dell juga menawarkan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga yang relatif rendah. Pelanggan dapat memilih antara prosesor, perangkat lunak, atau penyimpanan apa yang mereka ingin miliki di perangkat mereka. Pelanggan juga mungkin ketinggalan kehadiran ahli penjualan selama proses pembelian. Oleh karena itu, Dell mencoba mengatasi kendala tersebut dengan menawarkan hotline atau obrolan langsung dengan perwakilan penjualan di situs web mereka. Sistem tersebut seperti ini memungkinkan Dell untuk membuat supply chain yang lebih fleksibel dan memastikan efisiensi. Pengiriman ke pelanggan yang awalnya dari 4-6 minggu dengan model assemble to order yang diterapkan oleh Dell sendiri dan perakitannya yang dapat selesai 1 hingga 2 hari dan pelanggan menerima pesanan tersebut pada akhir minggu secara signifikan juga dapat mengurangi persediaan biaya penyimpanan yang timbul selama pengiriman serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi tersebut juga membantu Dell yang biasanya menyimpan inventaris kurang dari 4 hari dapat menjadi lebih cepat dari 4 hari. Dengan strategi tersebut juga Dell dapat memperoleh hasil uang yang lebih cepat dan dapat menginvestasikan kembali uang tersebut untuk meningkatkan model supply chain mereka ke lebih baik dan dapat memberikan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Namun dengan sistem penjualan langsung dan sistem distribusi langsung kepada pelanggan sendiri memberikan dampak pada biaya pengiriman yang lebih tinggi karena penerapan model penjualan langsung tersebut. Selanjutnya pada perusahaan Lenovo. Perusahaan Lenovo sendiri memiliki sejarah yang lebih panjang, dimulai di Beijing pada tahun 1984 sebagai New Technology Development Company dari Institute of Computing Technology di Chinese Academy of Science. Pada tahun 1988, perusahaan ini memperluas ke Hong Kong dan tumbuh menjadi perusahaan personal komputer terbesar di China. Lanjut pada tahun 2004, perusahaan ini berganti nama menjadi Lenovo dan tahun 2005 mengakuisisi bekas divisi komputer pribadi IBM. Saat ini Lenovo menjadi salah satu produsen personal komputer terbesar di dunia dan memiliki lebih dari 33.000 karyawan di lebih dari 60 negara dan beroperasi lebih dari 160 negara di seluruh dunia. Untuk tahapan dasar dalam rantai nilai Lenovo, Lenovo sendiri memiliki lebih dari 5.000 saluran pelanggan di China.
Saluran ini juga membantu koordinasi supply chain Lenovo yang mencakup pengadaan bahan baku, produksi, distribusi produk, transportasi, pergudangan, dan pembayaran. Saluran tersebut juga bermanfaat untuk menyediakan layanan bisnis dan keuangan kepada pelanggan Lenovo. Koordinasi supply chain Lenovo yang cukup baik memberikan dampak pada siklus inventaris Lenovo sendiri yang sekarang dalam 10 hari file siklus cache-nya dapat mencapai dalam 10-20 hari. Indikator tersebut tentu berkontribusi pada keuntungan yang relatif tinggi bagi Lenovo. Namun pada Oktober tahun 2005, Lenovo mengumumkan struktur organisasi baru yang terdiri dari produksi, pemasaran, dan logistik. Selain pengumuman tentang struktur organisasi baru, Lenovo juga menetapkan pengembangan produk dan pemasarannya di Hong Kong. Hal ini memungkinkan staf teknis Lenovo untuk menerima informasi pasar dan teknis pasar secara tepat waktu, sehingga dapat memahami kemajuan pasar dan aspek teknisnya untuk memperpendek siklus pengembangan produk perusahaan dan produk perusahaan dapat mengikuti tren internasional. Poin selanjutnya, Lenovo dalam pengadaan dan manajemen inventarisnya, Lenovo mengintegrasikan pengadaan, produksi, distribusi, dan logistik ke dalam sistem terpadu. Sistem ini dilakukan dengan kerjasama dengan lebih dari 300 pemasok. Selain itu juga dengan koordinasi dengan saluran pelanggan tadi, serta dengan koordinasi dengan supply chain yang lain. Supply chain Lenovo sendiri didirikan sesuai dengan fungsi, geografis, dan dimensi pelanggan internal. Untuk pembelian bahan mentah seperti monitor, hard drive, kartu video, dan komponen lainnya biasanya diatur dengan kolaborasi pemasok di Taiwan yang merupakan salah satu pusat pasokan komponen IT di dunia. Dalam produksi dan manajemen inventaris, Lenovo menggunakan kombinasi MTS dengan margin keamanan yang cukup besar dan mengkombinasikannya dengan produksi MTO dengan keamanan yang relatif rendah, sehingga stok barang jadi untuk menutupi permintaan hanya disimpan dalam beberapa hari saja. Di kawasan Cina, pemasok Lenovo mengoperasikan gudangnya di dekat Shanghai, Beijing, dan Huiyang agar ketiga pabrik ini dapat mengirim komponennya lebih cepat dan tepat waktu. Baru-baru ini juga Lenovo memiliki fasilitas produksi di Amerika Serikat untuk meningkatkan hubungan pelanggan bisnisnya dan untuk dapat menawarkan dukungan yang lebih fleksibel. Lenovo juga menggunakan pola pembelian VMI. Sesuai proyek VMI Lenovo sendiri bekerja sama dengan BAX Global Freight Logistics sebagai pihak logistik ketiga yang bertanggung jawab untuk pengendalian inventaris. Untuk saluran distribusi Lenovo sendiri, Lenovo bekerja sama dengan distributor, agen, distributor kontrak, dan distributor non-kontrak. Lenovo membagi fungsi saluran yang berbeda dengan menggunakan dua sistem saluran, yaitu satu untuk komputer rumah dan satu lagi untuk bisnis komputer bisnis. Dalam sistem distribusi, Lenovo menerapkan strategi sistem distribusi sekunder dan distribusi selektif. Hal ini dilakukan Lenovo selain untuk memperluas pasar dan menghindari persaingan antara distributor dan Lenovo sendiri juga mampu untuk menghadirkan solusi yang lebih baik kepada konsumennya. Pelanggan Lenovo sendiri juga dapat memesan produk Lenovo secara online, tetapi tanpa penyesuaian apapun yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi di sini pelanggan dapat memesan secara online sesuai dengan produk yang ditawarkan oleh Lenovo itu sendiri. Untuk mengelola kompleksitas dan menjaga koordinasi supply chain, Lenovo menerapkan sistem ERP dari SAP. ERP di sini membantu Lenovo untuk menjalankan eksekusi rantai pasokan yang efektif dengan memantau secara besar-besaran data rantai pasokan
secara real-time untuk informasi yang lebih akurat, serta membantu mengaktifkan pengambilan keputusan yang lebih cepat untuk memfasilitasi supply chain yang responsif dan meningkatkan logistik efisiensi. Untuk materi yang kedua, ada keterkaitan antara produksi dan sistem distribusi pada Dell dan Lenovo. Untuk yang pertama, ada keterkaitan antara produksi dan sistem distribusi pada Dell. Produksi di Dell dimulai ketika Dell melakukan penjualan secara langsung. Di sini Dell memperkenalkan produk baru kepada konsumen secepat mungkin pada saat model produk baru tersebut baru keluar di pasar. Setelah produk ditawarkan, kemudian Dell akan memproses pemesanannya dengan sistem MTO atau Make to Order. Jadi di sini Dell akan melakukan proses produksi dan perakitan setelah terjadi pemesanan dari konsumen sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri. Pada proses produksi dan perakitan, Dell melakukannya secara mandiri, dimulai setelah menerima pemesanan dari pelanggan, kemudian produk tersebut akan dirakit sesuai dengan permintaan agar dapat selesai dan terpenuhi dalam waktu yang cepat. Proses produksi dan perakitan sendiri yang dilakukan oleh Dell dengan waktu selesai yang cukup cepat mendorong Dell untuk melakukan sistem distribusi secara langsung. Artinya di sini Dell mengirim produknya langsung dari pabrik ke pelanggan akhir untuk memastikan semua pesanan produk custom dapat terkirim tepat waktu. Di sini Dell berhasil memotong jalur semua pengecer, pedagang, dan retail. Selanjutnya ada keterkaitan antara produksi dan sistem distribusi pada Lenovo. Dalam produksi dan manajemen inventarisnya, Lenovo menggunakan kombinasi MTS dan produksi secara MTO. Penggunaan kombinasi MTS sendiri karena MTS memiliki kapasitas penyimpanan keamanan yang besar dan dikombinasikan dengan sistem produksi MTO karena MTO sendiri dalam penyimpanan memiliki kapasitas yang relatif rendah karena stok produk yang telah jadi hanya menutupi permintaan untuk beberapa hari saja. Dalam proses penjualannya, Lenovo menggunakan pola pembelian secara VMI. VMI sendiri mengandalkan berbagi informasi antara pemasok. Di sini Lenovo dan pihak ketiga atau logistik harus memastikan pengiriman bahan yang diperlukan untuk produksi dapat datang tepat waktu, sehingga proses produksi barang dapat dilakukan sesuai dengan rencana. Untuk saluran distribusi sendiri, di sini Lenovo menggunakan saluran distribusi secara online. Artinya konsumen dapat memesan produk secara online melalui web dari Lenovo, tetapi tanpa spesifikasi sesuai dengan permintaan konsumen. Dengan adanya penerapan saluran distribusi online ini, Lenovo menerapkan produksi dengan sistem MTO, artinya Make to Order. Setelah terjadi pemesanan online ini, Lenovo dapat mengatur proses pengirimannya kepada konsumen. Selanjutnya, yang ketiga adalah perbandingan MTO dan MTS. Yang selanjutnya adalah MTO. Make to Order atau MTO adalah sistem produksi yang proses produksinya dijalankan dengan merespon pesanan permintaan yang diterima, di mana aktivitas proses dimulai pada saat konsumen menyerahkan spesifikasi produk yang dibutuhkan. Apabila telah dicapai kesepakatan, maka perusahaan akan mulai membuat komponen dan merakitnya menjadi produk dan kemudian menyerahkan kepada konsumen. Selanjutnya, persediaan bahan baku dikendalikan agar selalu siap negara berproduksi saat datangnya pesanan. Pada strategi ini, risiko terhadap investasi persediaan kecil. Operasionalnya lebih fokus pada keinginan konsumennya, contoh produk, komponen mesin, komponen untuk riset, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah MTS. Make to Stock atau MTS adalah sistem produksi yang proses produksinya dijalankan berdasarkan peramalan. Yang pertama, siklus dimulai ketika perusahaan menentukan produk, kebutuhan bahan baku, dan pembuatan untuk disimpan.
Konsumen akan memesan produk jika harga dan spesifikasi produk sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, sistem produksi mengembangkan tingkat persediaan yang didasarkan pada order yang akan datang, bukan pada order sekarang. Pada strategi ini, resiko persediaan lebih besar, contoh produk, makanan, minuman, mainan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah karakteristik MTS. Yang pertama, menyimpan produk jadi. Yang kedua, tingkat persediaan tergantung pada waktu respon dan tingkat variabilitas. Yang ketiga, jika lead time singkat, maka tingkat persediaan lebih sedikit. Penanganan cepat bila ada permintaan tak terduga dan membutuhkan kapasitas yang fleksibel. Yang keempat, kebanyakan perusahaan MTS intensif pada modal yang diperlukan. Yang kelima, pelanggan perusahaan MTS tidak bersedia menunggu lama. Yang keenam, jadwal produksi biasanya diatur oleh perkiraan permintaan. Yang terakhir, bagian sales harus menjual berdasarkan available to promise atau ITP. Yang selanjutnya nomor 4 ada keuntungan dan keterbatasan VMI di Lenovo. Yang pertama, rantai pasokan Lenovo sangat dipersingkat, pengurangan biaya, dan meningkatkan fleksibilitas. Yang kedua ada menempatkan persediaan lebih dekat dengan produksi dan meningkatkan elastisitas penawaran dan respons yang lebih baik terhadap perubahan permintaan pasar. Yang selanjutnya ada mengatur dan mengurangi ketidakpastian likuiditas persediaan. Yang terakhir, dapat memantau kemampuan pengiriman pemasok secara online sehingga mempercepat logistik, mempersingkat waktu tunggu, dan memastikan pengiriman material yang dibutuhkan tepat waktu untuk produksi. Kemudian keterbatasan VMI di Lenovo. Penggunaan teknologi informasi yang canggih untuk memastikan ketepatan waktu dan kearutan transfer data menggunakan biaya yang mahal. Tanggung jawab manajemen pemasok meningkat dan biaya meningkat. Penerapan VMI harus didasarkan pada jangka panjang. Dalam pelaksanaan VMI, baik pihak ketiga dan perusahaan harus terus menyesuaikan diri. Untuk mengimplementasikan seluruh VMI, manajemen produk harus distandarisasi seperti kemasan produk, spesifikasi, dan lainnya. VMI merupakan kesepakatan kerjasama antar perusahaan sehingga pertukaran dan pelatihan karyawan diperlukan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.